dia? Lagi di sini ya? Kali-kali saya keponakannya. Kenapa dia? Lagi di sini ya? Apa kabar? Saya Rono Vlog ya. Jadi selamat malam semuanya. Senang sekali bisa sampai di acara ini. Yo, boleh masuk join semua di sini. Yo, ayo masuk dong. Selamat malam semua. Teman-teman influencer, terima kasih. Makasih udah masih bertahan di sini. Walaupun lagi tengah malam. Ya. Oh, semuanya. Ini media juga boleh nih masukin. Wow, kita berikan aplaus sekali lagi buat Anies Baswedan. Silakan duduk, Pak. Kak Iskandar boleh? Maksudnya 100 program kerja maksudnya Pak Anies. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Bapak Anies Baswedan yang hari ini tiba di Sulawesi Selatan dari jam 9 pagi. Singkat? Semangat. Semangat? Ya. Oke. Apanya yang semangat ini Pak? Warganya. Orangnya ya. Dan ini berapa kali ke Makassar? Woi, nggak terhitung. Banyak sering sekali. Kalau tersebut kata Makassar Pak Anies, apa yang langsung terbenak di pikirannya? Teman-teman ketika zaman kuliah di Jogja dulu. Oke. Banyak teman-teman saya di Makassar. Ada ketika teman di Makassar kuliah, ya? Dan teman-teman itu saya satu hal yang saya perhatikan, sangat dinamis, ya, semangat, ya, dan hampir semua itu pemberani gitu. Ada tuh Bu. Nah, Pak Anies, gimana rasanya Pak Anies sudah nggak menjabat? Lebih banyak harus jawab macam-macam. Kalau jadi rakyat biasa nggak harus jawab apapun. Buka koran enak, betul. Kalau dulu buka koran berarti harus jawab sesuatu. Wah, berarti lebih enak ini ya caranya. Ya, lebih rileks. Rileks. Betul-betul kalau dulu ya, ketika lagi bertugas, maka berita apapun kita harus respon. Situasi apapun harus respon. Kalau sekarang, kalau selesai bertugas, kan ada orang lain yang merespon. Betul. Kita baca, mengamati. Luar biasa. Nah, sebelum lanjut ini tantangan-tantangan lain ini Pak Anies. Pak Anies, menurut Pak Anies selebgram, tiktokers, youtubers, kreator atau apalah namanya, menurut Pak Anies itu mereka seperti apa selalu? Tidak ada ini. Okay. Jadi fenomena baru yang rute kendaraan dan lain-lain. Seakan-akan semua orang tahu semua rute. Kemudian gimana caranya? Ya kita kontak kepada teman-teman anak muda yang banyak memperhatikan transportasi. Dapatnya di mana? Dapatnya di sosial media. Kemudian mereka diundang, mereka yang terlibat. Jadi kalau Anda sekarang di Jakarta melihat ada signage dan lain-lain, yang membuat adalah anak-anak muda, kami yang memproduksi untuk dipasang di mana-mana. Tapi bikinannya bikinan anak muda semua. Itu dirancang oleh anak muda? Anak muda semua. Anak muda Indonesia, bukan anak muda luar? Oh, tidak ada. Semuanya anak muda Indonesia. Wah, bahkan bangun stadion terbesar pun, rasanya di Makassar lagi perlu stadion ini. Butuh stadion! Tojeng! Punas tengah-tengah ko sulu ko punah tojeng ko! Dibangun, dinaikin ke atas. Beratnya 3.400 ton. Jadi kira-kira kalau ngangkat itu seperti mengangkat 1.200 mobil Innova bersamaan. Bayangin, separkiran sudah harus diangkat bersamaan. Dan itu seluruhnya 100% dikerjakan oleh sarjana-sarjana Indonesia, tenaga-tenaga Indonesia, tidak ada orang asing satupun. Itu ditolong Pak Anies. Bukan, begini itu apa maksudnya? Dia aja mengerti itu Pak. Ya, oke. Silakan. Jadi pertanyaan
Saya ini sudah saya persiapkan di jauh-jauh hari, Pak Anies. Ya. Sebelum Pak Anies lahir? Sebelum Pak Anies datang. Oke. Tapi di luar dari konteks influencer, konten kreator ataupun selebgram. Oke, nggak apa-apa. Saya ingin mengambil konteks pertanyaan tentang pendidikan. Oke. Ya. Oh, ini. Saya kemarin sempat lihat narasi yang keluar dari mulut Pak Nadiem, Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa pendidikan itu bukan spending atau pembiayaan. Ya. Pendidikan itu investasi. Ya. Yang saya mau pertanyakan di sini mengkerucut bahwa investasinya tujuannya untuk mensejahterakan bagi tenaga pendidik atau untuk memperkaya orang-orang yang memiliki modal dalam segi tanda kutip kapitalisasi. Karena begini, saya dapat baca ya Pak Anies. Ya siap. Saya sempat menulis Pak Anies bahwa tidak dipungkiri kami sebagai mahasiswa mengatakan bahwa kampus adalah pencetak budak korporat. Berdasarkan data tahun 2022, setiap kampus setidaknya meluluskan 1,85 juta mahasiswa yang nantinya akan diarahkan untuk kerja di perusahaan. Ya, pengarahan ini sudah dilakukan oleh kampus semenjak adanya program MBKM dan sinergitas Pentahelix. Ya. Gitu. Jadi 5 pihak ini telah membangun relasi yang tujuan sesungguhnya untuk memenuhi stakeholder. Stakeholder salah satunya para pemilik modal. Oke. Ya, jadi maksud saya kurikulum MBKM ini sedikit tercipta karena adanya tren global yang harus diharuskan oleh kapitalisme orang barat untuk membentuk knowledge based economy. Gitu. Jadi intinya begini, pendidikan berbasis internasional mengharuskan kapitalisasi di bidang pendidikan berbasis ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa hal yang besar yang kemudian kita lihat dalam segi kapitalisasi ini, salah satunya dunia pendidikan sebagai sabuk penyambung korporasi fungsinya untuk membantu industri dalam mengeksploitasi mahasiswa, muaranya untuk membentuk lulusan yang sesuai orientasi pasar untuk memperkuat ekonomi kapitalis. Jadi saya akan mengkerucut apa yang menjadi pertanyaan saya, bahwa tujuannya untuk mensejahterakan tenaga pendidik atau untuk memperkuat atau memperkaya orang-orang yang memiliki modal, contohnya dalam tanda kutip kapitalisasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran, maka anggaran itu disebut sebagai biaya pendidikan. Menurut hemat kami, biaya yang dikeluarkan pemerintah itu jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi, supaya orientasinya bukan dikurangi. Di mana-mana kalau biaya itu, bagaimana biaya itu ditekan. Spending, sama-sama spendingnya. Kalau investasi, maka dia akan mengukur berapa nanti manfaat yang didapat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya negara mau mengeluarkan uang lebih banyak. Karena kalau mengeluarkan uang alokasi untuk pendidikan lebih besar, jangan khawatir, ini bukan biaya, ini investasi. Kalau setiap anak bisa bersekolah sampai tuntas, itu mengeluarkan ongkosnya mahal, banyak. Tapi jangan khawatir, itu uang nggak hilang. Itu akan kembali dalam bentuk apa? Kembali dalam bentuk orang-orang terdidik, orang-orang terampil yang nanti akan bisa mengejar mimpinya, yang akan bisa menjadi pribadi mandiri. Jadi pengeluarannya bisa dikeluarkan lebih besar. Nah, sekarang ini biaya pendidikan tinggi mahal. Kenapa? Karena negara nggak mau ngeluarin uang banyak di situ. Akibatnya uang kuliah UKT ya, Universitas Terpadu, itu kemudian menjadi tinggi. Kenapa? Ya karena alokasinya terbatas, karena dipandang sebagai biaya. Kalau biaya dikurangi, kalau investasi manfaatnya. Jadi bukan investasi sekolah, bukan. Kalau itu untuk orang yang berusaha tuh. Saya tidak bicara investasi sekolah, pendidikan sebagai investasi sebuah bangsa. Nah, kalau bangsa mau investasi pendidikan dan kesehatan ya, dua itu, maka kita akan punya anak-anak yang sehat. Biayanya mulai dari mana? Dikeluarkan ketika ibu hamil, mulai dialokasikan investasi itu. Pengeluarannya untuk kesehatan ibu hamil, untuk kesehatan usia dini. Nah kalau ini dipandang sebagai biaya, dikurangin aja, suruh ongkosin sendiri. Karena negara nggak pandang itu sebagai investasi. Tapi kalau itu dipandang nih, ibu yang baik, ibu yang mengandung
anaknya sehat, lahir tidak stunting, lahir tumbuh dengan otot yang baik, otak yang baik, kemudian mereka nanti masuk sekolah dibiayai yang cukup sampai mereka pendidikan tuntas. Nah, ini dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh bangsa-bangsa yang maju melalui investasi manusianya. Mana itu? Korea Selatan, Jepang, Cina, Taiwan, Singapura, sekarang Cina. Itu negara-negara yang investasi, dan ketika mereka mengeluarkan uang banyak sekali, itu banyak merasa uangnya terbuang percuma. Kenapa? Karena pendidikan itu dibiayai hari ini, manfaatnya baru 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Tapi kalau itu dipandang sebagai investasi, maka itu akan memberikan manfaat. Nah, jadi bukan investasi sekolah, bukan. Itu orang mau investasi bikin bisnis sekolah, bukan. Tapi negara memandang APBN, APBD untuk pendidikan bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Ini kan kenyataan. Jadi sudah saatnya itu dikembalikan. Setuju sekali. Berarti poinnya Pak, Bapak siap untuk mengembalikan kedaulatan kami sebagai rakyat. Udah mulai kebiasaan emosi nih Pak Anies. Apa maksudnya? Iya. Gak usah dijawab. Mager. Iya, maksudnya diambil oleh oligarki karena sudah tanah-tanah rakyat sudah diambil, dibeli dan sebagainya. Iya. Ya, gini aja dah. Iya. Saya cerita soal gini, kalau bilang soal besok ya, itu bisa ngarang. Iya. Nah, saya ceritakan kemarin aja. Iya. Ketika saya bertugas di Jakarta, banyak sekali kegiatan investasi di Jakarta, banyak sekali. Banyak. Dan banyak. Oke, kita persilakan Pak Anies. Boleh duduk? Silakan Pak Anies boleh duduk, semuanya boleh duduk kakak. Oke, kita foto dari Pak Gembong.